Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya suaranya jelas Kang Rahmat? Jelas Ustaz. Kurang naik sedikit Ustaz. Iya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, jamaah online Quantum Tarbiyah. Alhamdulillah pada kesempatan siang menuju sore ini kita bisa berjumpa di dalam dunia maya, dalam dunia online, dunia daring. Mudah-mudahan di hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini, Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memaksimalkan potensi ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tidak terasa, jamaah sekalian, sudah hari ke-11. Satu sisi kita bahagia karena Allah memberikan kesempatan kepada kita bernafas sampai di hari ke-11. Tetapi di satu sisi kita bersedih karena ternyata sudah 10 hari Ramadan lewat. Sudah 10 hari kita menjalani Ramadan. Maka pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana ya hari ke-11 teh? Masih pada semangat atau sudah pada mulai kendor? Ini hati-hati karena kadang dulu suka ada celotehan atau heureuy gitu bercanda tingali cenah masjid teh hari kahiji hari kadua mah heureun asa leutik masjid teh. Tapi kalau sudah mulai hari ke-10, ke-11, sudah seminggu, kedua minggu, masjid teh ngalegaan deui dulu karena mungkin kita di awal-awal semuanya bersemangat untuk melaksanakan tarawih dan lain sebagainya. Berbeda dengan sekarang yang justru mungkin kita tidak ke masjid. Tetapi yang terpenting adalah apakah ritme kita di hari ke-11 ini tetap dalam keadaan stabil atau Nah baik, ada sedikit gangguan, boleh kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, alhamdulillah. Nah, baik. Nah ini jamaah sekalian, pertanyaan terbesar di hari ini adalah apakah aktivitas keberibadahan kita di bulan Ramadan ini teras dalam keadaan semangat, pancen oye, pantang menyerah, semangat 45, atau sudah mulai agak kendor. Mari kita cek tilawahnya. Di awal-awal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Sekarang apakah masih stabil? Kemudian tarawehnya, berinfaknya, baca bukunya, itu menjadi sebuah perhatian bagi kita semuanya. Apakah kemudian kita sudah melaksanakan, memberikan semangat yang luar biasa dalam melaksanakan bulan Ramadan ini? Walaupun pada kenyataannya bisa jadi dan dipastikan ada. Mungkin diri saya, sahabat sekalian, yang mungkin semangatnya mulai agak menurun. Kekuatannya sudah mulai agak menurun. Kemudian gambaran-gambarannya sudah mulai agak menurun. Maka mulai saat ini kita bersama-sama untuk kembali menyemangatkan diri kita agar tetap fokus melaksanakan peribadahan berkaitan dengan di bulan Ramadan ini. Nah ini ada beberapa sebelum kita masuk ke materi. Ini bagaimana agar di bulan Ramadan ini kita tetap meneguhkan, agar kita tetap kembali dalam on the track, semangat yang luar biasa melaksanakan berbagai macam aktivitas di bulan Ramadan. Ini kembali untuk tasdid dunia, meneguhkan kembali niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini kesempatan emas kita untuk mendapatkan surganya. Bisa jadi Ramadan tahun depan kita belum tentu akan bisa masuk ke dalam bulan Ramadan itu. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan yang sekarang saja nggak ada jaminan kita akan selesai, kita akan habis sampai akhir. Maka tasdid dunia, kembali, niatnya dikuatkan kembali, lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan.
Yang kedua, selalu bersama dengan teman-teman yang semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu. Jangan bareng dengan orang-orang yang kerjanya cuma hardolin misal. Pagi, siang, tidur, malam, sare misal. Kene-kene kehet sarwa we gitu. Tapi kita harus bersama dengan orang yang setiap harinya mengupayakan dirinya untuk memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhi maksiat dan keburukan. Ibadah bisa menghindarkan kita dari maksiat, tetapi maksiat juga bisa menjauhkan kita dari amal kebajikan. Bisa jadi ada maksiat yang tidak kita sadari, bisa jadi maksiat yang kita tanpa sadar kemudian kita laksanakan. Maka tontonan televisi kita sedikitkan. Berinteraksi dengan HP, dengan media sosial yang tidak dalam rangka beribadah kepada Allah, kita minimalkan. Fokuskan diri kita untuk menjadikan pribadi kita yang terbaik di bulan Ramadan ini. Menjaga diri dari sikap melampaui batas dan terlalu menyusahkan diri dalam urusan agama. Maksudnya jangan terlalu istilahnya. Karena yang terbaik itu adalah apa yang segera tengah. Khairul umur ausatuha. Enak kalau misal contoh target kita Al-Quran 1 juz. Lebih baik 1 juz itu dicicil dalam 24 jam itu daripada kemudian 1 juz dipaksa, dipus, dibaca dalam 1 kali waktu dalam 1 hari. Yang terbaik itu adalah yang sedikit tetapi istiqomah. Kemudian perbanyaklah menghadapi majelis ilmu yang bermanfaat. Seperti yang kita laksanakan sekarang. Yang kita laksanakan sekarang dalam rangka untuk kita saling tawasobil haq, tawasobil sob, saling mengingatkan diri kita. Sehingga kita nanti bisa saling ketika sudah mulai ada turun semangat kita saling mengingatkan. Dan yang terakhir, yang mungkin bisa kita lakukan agar kita fokus terhadap ibadah di bulan Ramadan ini adalah sering-sering bermuhasabah diri dan berdoa kepada Allah. Setiap hari ketika kita buka, kita lihat lagi aktivitas apa yang kita laksanakan dari mulai sahur sampai buka. Malamnya apa, dilihat, dicek, dimuhasabah. Kemudian kalau ternyata Allah banyak waktu yang kosong, besoknya kita perbaiki. Sorenya kita evaluasi terus. Oleh kita terus laksanakan adalah berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini dalam ibadah kepadamu. Insya Allah dengan ini semua kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Jamaah sekalian, insya Allah materi atau diskusi kita hari ini berkaitan dengan mahram. Kenapa kemudian mahram perlu untuk kita bahas atau penting untuk kita bahas? Karena terkadang atau hal yang sangat kita pahami dengan betul, mahram ini akan berimplikasi terhadap hukum. Bahwa yang mahram dan yang bukan mahram, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka, itu ada perbedaan secara hukum. Oleh sebab itu, kita semuanya harus memahami sebetulnya siapa mahram kita. Sehingga kemudian kita ketika berinteraksi dengan mereka, kita punya pegangan keilmuan terhadap apa yang harus kita lakukan. Nah, jamaah sekalian, ini ada sekitar 6 hal yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama, kita akan coba bahas tentang pengertian mahram. Kemudian yang kedua ini tentang dalilnya. Kemudian jalur mahram, konsekuensi dari mahram. Kemudian yang kelima, bukan mahram, tapi haram nikah. Dan yang keenam, ini walaupun ini logikanya kalau bukan mahram, pasti tidak haram nikah. Tetapi ini ada nanti yang kadang suka pertanyaan, kalau si Anu bagaimana, boleh enggak? Nah, itu kita akan bahas di poin yang ke-6. Nah, yang pertama berkaitan dengan pengertian, ini bisa dilihat mahram berasal dari makna haram, lawan kata dari halal. Artinya sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa al-mahram itu zuhurmah, itu wanita yang haram dinikahi. Sedangkan Imam Ibnu Qudamah, mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan. Imam Ibnu Asir rahimahullah, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lainnya. Sedangkan Syekh Saleh Al-Fauzan, mahram wanita adalah suaminya dan semua orang yang haram dinikahinya selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersusuan, ayah, atau anak tirinya. Nah, ini
definisi pengertian dari mahram. Intinya mahram itu adalah orang yang kemudian kita haram menikah dengan orang itu. Namun di kita kadang sering lebih menggunakan istilah muhrim. Makanya ada istilah geningan, Kang Dodoy itu jangan jalan-jalan sama si eta, si eta mah bukan muhrim. Nah begitu. Nah itu ada kadang bahasa-bahasa seperti itu. Padahal muhrim dengan mahram itu memiliki makna yang relatif agak jauh. Walaupun kalau mau disusun kata muhrim dengan mahram itu katanya relatif sama. Kalau muhrim berasal dari kata dasar ahrama yuhrimu ihroman, artinya orang yang sedang mengerjakan ihram. Dan makna muhrim itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji maupun umroh. Ketika jamaah haji atau umroh telah memasuki daerah miqat, kemudian seorang mengenakan pakaian ihramnya, serta menghindari semua larangan ihram, maka orang itu adalah disebut sebagai muhrim. Nah ini dengan ini kita menjadi faham bahwa bahasa yang pasnya itu adalah mahram, bukan muhrim. Sehingga nanti jangan lagi Kang Dodoy mengatakan, eta ulah ulin jeung si eta mah lain muhrim, bukan mahram kita. Jadi bahasanya bukan muhrim, tetapi bukan mahram. Nah itu berkaitan dengan pengertian. Jadi intinya orang atau siapapun yang kemudian kita haram menikah dengan orang itu. Nah selanjutnya apa dalilnya? Ini dalilnya tadi sudah dibacakan oleh Kang Dodoy dan sudah disimak oleh semuanya. Ada salah satunya di surat An-Nisa ayat 23. Kalau mau disimpulkan dari ayat ini, maka inilah yang kemudian dikategorikan sebagai mahram bagi kita berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 23. Yang pertama, ibu kandungmu. Nah, kalau untuk yang perempuan berarti tinggal dibalikan saja. Jadi kalau ibu kandung berarti bapak kandung begitu. Jadi ini mah objeknya, subjeknya adalah laki-laki. Nanti kalau subjeknya adalah perempuan, tinggal lawan jenisnya saja dipahami. Jadi yang pertama, ibu kandung. Ibu kandung itu mahram bagi kita. Jadi yang melahirkan kita itu adalah mahram bagi kita. Kita haram hukumnya menikah dengan ibu kandung kita. Yang kedua, anak perempuanmu. Nah, Kang Dodoy, siapa namanya teh? Lupa lagi namanya si cantik imut ya. Nah, ini anak, iya, Fatimah. Itu haram. Sakumah gelisna Fatimah putra Kang Dodoy ulah bogoh. Bogoh dalam artian ingin menjadikannya sebagai istri. Kalau nyaah sebagai anak mah harus eta mah kewajiban. Tetapi kalau kemudian ingin menjadikannya sebagai istri itu tidak boleh. Karena kenapa ini kemudian diharamkan? Dulu perilaku jahiliyah ada yang seperti itu. Menikahi ibunya, menikahi anaknya dan segala macam. Yang ketiga saudara-saudara yang perempuan. Adik atau kakak yang perempuan, kakak atau adik perempuan, itu juga adalah mahram. Yang keempat, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Berarti kalau kita sering menyebutnya sebagai bibi, ya, kita punya bapak kita punya adik atau punya kakak adik bapak kita itu adalah perempuan, maka bibi itu adalah mahram bagi kita. Kemudian saudara-saudara ibu yang perempuan. Kalau tadi saudara bapak, bibi juga, ini saudara ibu, sama di kita istilahnya bibi. Tapi kalau bahasa Arab itu beda. Ada khalun, ada khalah sama ammah. Nah, saudara-saudara ibu yang perempuan atau bibi dari ibu juga adalah muhrim bagi kita. Yang keenam, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Ini kalau bahasa Sundanya mah namanya alo ya. Jadi anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Kita punya kakak kita laki-laki, nah kakak kita itu punya anak perempuan. Nah anak perempuan itu mahram bagi kita. Ya. Kemudian yang ketujuh, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Kita punya adik laki-laki, punya adik atau kakak perempuan, kemudian kakak atau adik perempuan itu punya anak perempuan. Nah anak perempuan kakak kita itu, adik kita yang perempuan, itu juga adalah muhrim bagi kita. Ya, alo juga masih sama. Poin 6 dan poin 6 itu adalah sama, alo kalau bahasa kitanya. Kemudian yang ke-8 adalah ibu-ibumu yang menyusui kamu. Nah, ini beda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 adalah ibu kandung, yang 8 itu adalah ibu yang menyusui. Ar-radha'ah, ya, seperti Rasul oleh siapa? Kalimatus Sa'diyah dan satu lagi Suwailibah kalau tidak salah. Nah, ini misal
Kang Dodoy anaknya Fatimah. Tetangganya ada juga melahirkan anak yang sama santragan dengan Fatimah. Namanya Abdullah. Satu hari Abdullah ibunya ke pasar, nangis. Tak henti-henti, pingin ASI. Kata Hizma, si cintanya Kang Dodoy, kadewecna orang dikasih. Maka dikasihlah air susu itu. Itulah disebut dengan nanti yang anak laki-laki yang Abdullah itu terhadap siapa Teh Hizma istrinya Kang Dodo itu menjadi ibu susuan. Sehingga anak yang laki-laki Abdullah itu menjadi mahram dan sebaliknya mereka berdua. Kemudian yang ke-9, saudara perempuan sepersusuan. Jadi kalau tadi Abdullah itu menjadi kemudian dengan Fatimah itu menjadi saudara sesusu sehingga menjadi mahram. Ibu-ibu istrimu ini adalah mertua, kemudian anak-anak istrimu, kemudian anak-anak istri itu adalah anak-anak istri, kita menikahi istri kita punya anak sebelum kemudian kita menikahinya. Kemudian yang ke-12 itu adalah istri dari anak kandungmu, minantu lah begitu. Jadi ini ada 12 kategori mahram berdasar dari surat An-Nisa ayat 23. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya, ini mahram itu kemudian dipetakan menjadi ada istilahnya 3 jalur. Ya, tadi yang 12 itu kemudian dipetakan menjadi 3 jalur. Ada jalur nasab, jalur keturunan, yang kedua ada jalur persusuan, dan yang ketiga ada jalur pernikahan. Nah, jalur nasab ini wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan hubungan nasab. Ini seperti yang tadi ada di surat An-Nisa. Ada 7 pihak atau 7 kelompok orang yang kemudian dikategorikan sebagai haram dinikahi karena nasab. Ibu kandung, anak-anak perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapak yang perempuan, bibi, saudara-saudara ibumu yang perempuan, masih juga bibi, kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, serta anak perempuan dari saudara yang perempuan. Untuk lebih jelasnya, ini bisa dilihat bagan, ya. Ini posisi kita, ya, posisi kita yang laki-laki. Kemudian dari kelompok nasab, mahram nasab, ini ada 7 ibu kandung, ya. Ini nomor 1, ini ibu, ya. Ibu kita itu adalah mahram bagi kita. Yang kedua adalah anak. Ini anak perempuan. Ini kita, ini anak perempuan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaramu yang perempuan. Ini ketiga, saudara, ini saudara. Ini ada 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Ini beda. Kalau yang ini, yang dengan kita, ini bahasanya adalah saudara sekandung. Seayah, seibu. Kita punya ayah, kita punya ibu. Ini saudara kita yang perempuan. Kemudian ada juga saudara kita yang hanya seibu. Bisa jadi ayah kita meninggal atau ayah kita bercerai dengan ibu kita menikah lagi, dari pernikahan selanjutnya memiliki anak perempuan, itu namanya al-ukhtu lil saudara seibu. Atau bisa jadi justru yang ketiga ini, saudara sebapak. Jadi bapak kita menikah lagi, atau istrinya 2, atau ibu kita meninggal, kemudian bapak kita menikah lagi, atau apapun lah alasannya, intinya ayah kita punya istri lagi, dari istri yang kedua itu punya anak. Nah, itu disebut dengan saudara sebapak, al-ukhtu lil ab, saudara perempuan sebapak. Jadi yang 3 ini, saudara perempuan, bisa jadi sekandung, seibu sebapak, bisa jadi hanya seibu saja, atau justru bisa jadi hanya sebapak saja. Selanjutnya saudara nomor 4 ini nomor 4, itu adalah saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Ini kita, laki ini, kemudian ini ayah kita. Nah, ayah kita punya adik. Adik perempuan atau kakak perempuan. Itu juga adalah muhrim bagi kita. Kita menyebutnya dengan bibi. Kemudian yang kelima, saudara ibumu yang perempuan. Ini kita, ini ibu kita, ini adik atau kakak ibu kita yang perempuan. Kita menyebutnya juga dengan istilah bibi kalau dalam bahasa Sunda, ya.
Nah, selanjutnya ini adalah yang keenam, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Ini nomor 6. Ini kita punya kakak, punya adik laki-laki, kemudian punya anak. Nah, bahasa Indonesianya keponakan. Nah, ini keponakan dari saudara yang laki-laki. Sedang yang ketujuh, keponakan dari yang saudari perempuan. Nah, ini 7 kategori orang yang dikategorikan sebagai mahram dari mahram nasab. Selanjutnya yang kedua, ini saudara sesusu. Ini juga menjadi mahram. Kenapa? Karena tadi ada ikatan susuan. Makanya Kang Dodoy nggak boleh cina resep ke sapi, soalnya saudara sesusu sapi teh. Nah ini menyusui anak itu bisa saja disusui oleh ibunya sendiri atau disusui oleh wanita yang lain. Nah kalau disusui oleh wanita yang lain, maka terjadilah hubungan antara wanita yang menyusui yang bukan ibu kandungnya dengan yang disusuinya. In aradtum antastardiu auladakum fala junaha alaikum ida salamtum ma'ataitum bil ma'ruf. Jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang atau wanita lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau mau disusukan kepada yang lain, itu tidak berdosa. Bukan berarti harus, tetapi kalau mau tidak berdosa. Karena dulu waktu zaman Nabi atau di budaya kultur di Quraisy, yang lain. Kenapa? Karena urusan cuaca, urusan bahasa dan segala macam. Jadi dibawa ke daerah, ke kampung lah, namun bahasa orang nama, dengan asumsi cuacanya masih bagus, kemudian bahasanya masih halus dan segala macam. Tetapi kalau itu dilaksanakan, maka muncullah yahrumu minar rodoi ma yahrumu minan nasabi. Diharamkan dari rodoah, dari persusuan itu seperti yang diharamkan bagi yang karena ada urusan nasab. Jadi statusnya menjadi sama, sesusu dengan menjadi nasab dalam urusan ini. Nah ini bisa dibayangkan, bisa dilihat bagannya. Ini kita yang laki-laki, kemudian nomor 1 yang menjadi muhrim bagi kita itu adalah ibu. Ini maksudnya ibu susuan ya, bukan ibu kandung. Wanita yang menyusui. Jadi ini kita, ini ibu yang menyusui kita, bukan ibu kandung kita. Itu menjadi mahram. Yang kedua, anak wanita dari wanita yang menyusui. Ini si ibu, dia punya suami, dia punya anak. Nah, anak yang perempuan ini menjadi muhrim bagi kita, ya. Yang ketiga, saudari wanita dari wanita yang menyusui. Ya. Ini kalau anak perempuannya mungkin nyebutnya menjadi bibi juga. Jadi ini ibu yang menyusui, dia punya adik. Nah, yang nomor 3 ini itu adalah juga menjadi mahram bagi kita. Kemudian yang keempat, ibu dari wanita yang menyusui. Ini nomor 4. Neneknya kalau anak perempuan. Jadi kalau bahasanya menjadi nenek istilahnya begitu. Kemudian yang kelima, ibu dari suami wanita yang menyusui. Ini nomor 5. Ini yang menyusuinya, ini suaminya, ini ibunya. Yang keenam, saudari dari suami wanita yang menyusui. Ini. Bibi berarti. Kalau anak perempuannya ini menyebutnya bibi. Kemudian bayi wanita yang menyusu pada wanita yang sama. Ini nomor 7. Nomor 7 mah ini tidak ada hubungan kerabat dengan si ibu ini. Sama dengan si kita yang laki-laki ini juga menyusu ke ibu yang ini. Jadi akhirnya sama menjadi saudara sesusu. Nah ini ada 7 kelompok yang sama berkaitan dengan yang mahram karena jalur sepersusuan. Yang ketiga ini jalur pernikahan. Nah, hubungan mahram selanjutnya adalah karena adanya pernikahan. Bahasanya sering disebut adalah musoharoh. Musoharoh sendiri berasal dari kata as-sihru yang berarti kerabat karena pernikahan. Ini sama dalilnya ada di Quran surat ayat 23. Kemudian di 22-nya disebutkan wala tankihu manakaha abaukum min nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'asabila. Jangan kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Nah, siapa saja yang kategori mahram karena pernikahan? Yang pertama adalah ibu dari istri mitoha. Ya, sekumaha gelisna mitoha teu kenging bogoh, ya. Karena itu kemudian menjadi mahram. Yang kedua, anak wanita dari istri, anak tiri.
anak wanita dari istri. Jadi kita menikahi seorang janda, kemudian janda itu sebelum menikah dengan kita, dia sudah punya anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu disebut dengan anak tiri. Anak tiri itu menjadi mahram bagi kita kalau ya dalam pernikahan kita dengan ibunya itu sudah terjadi hubungan suami istri. Kalau misal sebelum terjadi hubungan suami istri kita menceraikan wanita itu atau meninggal wanita itu, maka anak tirinya itu bukan mahram kita. Jadi kalau toh mau menikahinya itu menjadi boleh. Yang ketiga adalah istri dari anak laki-laki, minantu. Ya, ini berlaku selama-lamanya. Walaupun misal anak kitanya sudah meninggal. Yang terakhir itu adalah istri dari ayah, ibu tiri. Ya, ayah kita menikah lagi, nah ibu tiri itu menjadi mahram. Nah ini kalau digambarkan, ini seperti ini. Ini laki-laki kita, anggapnya kita. Kemudian ibu dari istri, ini kita punya istri. Kemudian istri kita punya ibu. Nah ini mertua nomor 1, itu menjadi mahram. Yang kedua adalah anak tiri. Ini kita punya istri kita sebelum menikah dengan kita sudah punya anak perempuan, itu menjadi mahram. Ya, sekali lagi kalau istri ini pernah melakukan hubungan suami istri dengan kita, itu berlaku. Tapi kalau belum, itu menjadi tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, istri dari anak laki-laki. Ini nomor 3, kita punya anak laki-laki kita punya istri, menantu, itu kemudian juga menjadi mahram. Kemudian yang terakhir adalah istri dari ayah atau ibu tiri. Ini kita punya ayah kita kemudian memiliki istri. Nah itu menjadi juga mahram bagi kita. Nah ini 3 jalur mahram. Ada jalur nasab, ada jalur persusuan, dan ada jalur pernikahan. Nah pertanyaannya selanjutnya, nah mesti harus dibahas. Kenapa kemudian mesti tahu ini mana yang mahram kita, mana yang bukan mahram? Karena kemudian nanti ada konsekuensi dari yang mahram, begitu. Apa konsekuensinya? Seorang wanita yang haram dinikahi selamanya oleh seorang laki-laki disebut dengan mahramnya. Jadi konsekuensi pertama adalah haram dinikahi. Yang kedua, nah secara hukum ini ada konsekuensi. Tidak hanya berkaitan dengan haram dinikahi, tapi juga kebolehan berduaan. Ya, berkhulwat dengan mahram dibolehkan. Boleh melihat beberapa aurat yang mahram. Nah, bagi yang madhab Syafi'i itu juga menjadi tidak batal jika bersentuhan. Ini khusus bagi yang memahami secara madhab Syafi'i. Ada sebuah dalil mengatakan dari An Abi Sa'idin al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri antusapiro saparon yakunu salasata ayamin pasoidan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw jaujuha aw ahuha aw zu mahromin minha. Di sini tidak boleh seorang perempuan itu melakukan traveling, perjalanan lebih dari 3 hari tanpa disertai oleh ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya, atau orang yang ada hubungan mahram. Hadis yang kedua, An Abi Ma'badin qala sami'tu ibn Abbasin yaqul sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin. Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang wanita, melainkan bersama mahram si wanita. Jadi kalau yang bukan mahram berduaan haram jelas hukumnya. Bepergian 2 orang yang bukan mahram itu haram hukumnya. Maka kehadiran mahram itu merubah konsekuensi hukumnya menjadi kemudian boleh. Imam An-Nawawi mengatakan wa'lam anna haqiqatal mahrami minan nisa'i allati yajuzun nadaru ilaiha wal khalwatu biha wal musafaratu biha kullu man haruma nikahuha ala ta'bid bisababin mubahin dihurmatiha. Menurut Imam Nawawi, hakikat perempuan yang termasuk mahram di mana oleh seorang laki-laki boleh melihat. Jadi ada aurat-aurat yang kalau yang bukan mahram itu wajib ditutup ya. Kan kita sudah paham betul bahwa aurat perempuan itu adalah kullu badaniha illa wajiha. Semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi bagi yang mahram,
Ya, itu menjadi ada ya beberapa yang dibolehkan. Nanti kita akan bahas apa yang dibolehkannya. Kemudian berkhulwat berduaan. Ada dalil mengatakan la yakhluwanna ahadukum fi makanin wahidin illa salisum syaitan. Jangan berduaan kecuali yang ketiganya adalah setan. Maka ketika kita mau berduaan dengan yang bukan mahram, kita harus bersama dengan yang mahram kita. Kemudian wanita yang haram dinikahi selamanya. Sedangkan bagi mazhab Imam Syafi'i, ini menyentuh wanita yang termasuk mahram tidak membatalkan wudu. Sekali lagi, wala wudu'a fi lamsil maharimi indana fi ahadil qaulain. Tidak wajib wudu jika menyentuh wanita yang termasuk mahram. Walaupun untuk urusan menyentuh perempuan apakah termasuk membatalkan atau tidak, ini di mazhab yang lain menyatakan tidak batal wudu walaupun yang menyentuhnya adalah wanita yang bukan mahram. Tapi untuk mazhab Syafi'i, kalau yang bukan mahram menyentuh, itu wudunya menjadi batal. Kemudian apa saja yang dibolehkan dilihat? Ya, aurat. Apakah seluruh badannya? Ternyata juga tidak. Ini mazhab Hanafi mengatakan yang tidak boleh terlihat di hadapan yang mahram adalah anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, punggung dan perutnya. Maka selebih dari sini dibolehkan menurut mazhab Hanafi. Menurut Maliki dan Hambali, ini adalah anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah wajah, kepala, kedua tangan, dan dua kaki. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut dengan syarat aman dari fitnah syahwat. Jadi intinya sebetulnya secara umum tidak juga serta-merta kemudian diperbolehkan melihat aurat yang sangat sensitif begitu ya. Jadi yang dibolehkan itu adalah yang secara kasat mata atau secara kultur itu biasa terlihat di rumah, misal aktivitas dan segala macam. Jadi tidak secara keseluruhan. Itu berkaitan dengan konsekuensi mahram. Nah, mahram itu tadi jelas yang jalur persusuan, jalur nikah, jalur nasab itu adalah itu. Tetapi kemudian ada juga yang bukan mahram tapi haram dinikahi. Nah, bagi sebagian orang ada yang mengatakan ini ada istilah dengan mahram sementara begitu. Ada yang mengatakannya seperti itu karena mahramnya terbatas dengan waktu. Kalau misal begini mahram, tapi kalau sudah begini menjadi tidak mahram gitu. Ada yang seperti itu. Maka disebutnya dengan mahram sementara. Tetapi secara umum intinya adalah ini bukan mahram, tetapi haram buat nikah. Ada 7 kategori dan mungkin juga ada beberapa lain yang belum tercatat. Yang pertama adalah tidak boleh dinikahi dalam waktu atau dipoligami. Jadi tidak boleh dipoligami berbarengan. Siapa saja? Ini yang pertama adalah saudara dari istri, bibi dari istri, dan keponakan dari istri. Jadi ini tidak boleh dinikahi dalam satu waktu yang bersamaan, dipoligami. Nah, yang pertama saudari dari istri. Ini kita suami, ini punya istri. Nah, istri kita punya saudari perempuan. Nah, saudari perempuan ini tidak boleh dinikahi berbarengan. Jadi misal ini istri menjadi istri yang pertama, ini saudarinya menjadi istri yang kedua. Ini tidak boleh. Tetapi kalau istri kita sudah dicerai atau sudah meninggal, kita boleh menikah dengan saudari yang istri yang kita yang sudah meninggal atau dicerai itu. Bahasa Sundanya sering disebut dengan istilah turun ranjang atau naik ranjang. Itu yang pertama. Jadi mahramnya saudari ini bagi kita, ini yang suami mahram terhadap saudari ini, makanya ada yang menyebutnya sementara. Sementara istrinya masih menjadi istri suami ini. Ketika istri ini sudah tidak menjadi istri bagi suami yang ini, maka saudari ini hukumnya bukan mahram, sehingga boleh nikah dengan suami ini. Yang kedua, bibi dari istri ini. Bibi dari istri. Istri kita punya ibu, istri kita punya ayah, istri kita punya dari ayah istri itu punya bibi. Ini kholatun sama amah. Nah, 2 orang ini bibi istri kita juga tidak boleh kita nikahi ketika istrinya masih status sebagai istri kita. Kalau sudah dicerai atau meninggal, baru ini boleh dinikahi. Yang ketiga itu adalah keponakan. Anak dari saudari istri kita. Itu juga tidak boleh dinikahi secara
dipoligami berbarengan dengan istri kita. Nah, ini wa antazma'u bainal uhtaini dalilnya menikah dengan saudari dari istri ini kemudian dilarang. Kemudian yang kedua menikah dengan bibi dari istri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh dikumpulkan dalam ikatan nikah antara wanita dan bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu. Selanjutnya nikah dengan keponakan juga dilarang, dibarengkan dengan keponakan dari istri dengan keponakannya kita barengkan di poligami, itu juga diharamkan. La tunkahul mar'atu ala ammati. Baik Kang, itu Ustadz Yasirnya. Baik. Nah, kita lanjutkan ya, kita agak percepat karena waktu sudah agak mau asar. Ini yang pertama ya. Jadi bukan mahram tapi haram. Bukan mahram tapi haram. Yang kedua, wanita yang sudah ditalak 3. Kang Romat, suaranya masih jelas? Halo? Siap Ustaz. Masih Ustaz. Oke, siap. Nah, ini yang kedua, yang bukan mahram bagi sebagian orang atau menyebutnya sementara adalah wanita yang ditalak 3. Wanita yang ditalak 3 ini juga dikategorikan sebagai yang bukan mahram tapi kemudian haram. Baik, kita lanjutkan. Ini wanita yang ditalak 3 atau talak bain kubro istilahnya, itu karena si suami yang mentalak 3 itu tidak bisa langsung menikah kembali dengan wanita yang ditalak 3. Karena tidak bisa menikah kembali, itu berarti kemudian dikategorikan haram untuk nikah. Kecuali kemudian si istrinya, mantan istri, mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain. Kemudian telah cerai dengan wanita lain tersebut. Kemudian wanita tersebut telah habis masa idahnya. Kemudian selama pernikahan itu sudah terjadi hubungan suami istri. Kemudian yang kedua barulah bisa dilakukan pernikahan dengan mantan suami yang pernah mentalak 3 itu. Nah, tetapi harus dipahami bahwa tidak boleh pernikahan dengan laki-laki yang lain itu by design, ya, direncanakan. Siapa mengontak si A, misalnya kamu nikah dengan mantan istri saya, si mantan istri dengan laki-laki yang menikah itu harus natural, tidak boleh by design. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini adalah istri orang lain. Istri orang lain juga adalah haram untuk dinikahi.
maka tidak boleh kemudian, kecuali kalau istri itu diceraikan oleh suaminya. Kemudian yang juga tidak boleh dinikahi itu adalah wanita yang masih dalam masa iddah. Jadi perempuan yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya itu tidak boleh dinikahi sebelum oleh kita, misal kecuali masa iddahnya habis. Nah, ini untuk masa iddahnya, masa iddah perempuan yang masa iddah, perempuan yang masih punya haid, yang masih biasa begitu haidnya itu 3 kali suci. Kemudian perempuan yang sudah lanjut usia itu masa iddahnya adalah 3 bulan atau sudah tidak haid. Kemudian perempuan yang hamil iddahnya sampai melahirkan anaknya. Kemudian Cek. Suaranya Afwan nggak Ustaz, masuk ya? suaranya nggak masuk Ustaz. Sama layar di screen-nya juga nggak muncul Ustaz. Baik, sambil menunggu koneksi dari Ustaz, silakan Ar-Rahmat dikembalikan dulu ke Ar-Rahmat. Ya baik. Seperti biasa kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Silakan Ustaz, coba dicek dulu. Belum Ustaz, belum masuk. Kembali perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 baik, ada suaranya Kang Rahmat. Nah, udah masuk Ustaz. Nah, ini hidup mati terus itunya apa? Zoom-nya kenapa ya? Tapi yang Ustaznya aja. Kemungkinan ini. Hanya ya. Baik, mudah-mudahan lah kita bereskan sebentar lagi. Tapi sekarang sudah jelas suaranya. Udah Ustaz. Sudah bagus. Sudah jelas. Tampaknya sinyal dari sananya Iya kayaknya ya. Baik, kembali istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Kembali kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Silakan Ustaz. Baik, baik. Saya ganti ke HP ya. Oh iya Ustaz. Nah, mudah-mudahan ini bisa buka materinya. Kita lanjutkan. Jelas suaranya Kang Rahmat? Jelas Ustaz, jelas. Baik. Jadi ini sekali lagi ini macam-macam head perempuan yang tidak boleh untuk dinikahi, bukan mahram tapi kemudian tidak boleh untuk dinikahi, itu adalah perempuan yang masih dalam masa iddah. Nah, masa iddahnya ini kemudian ada 5 kategori yang masa iddah. Yang pertama adalah perempuan yang masih punya haid, jadi masih normal haidnya. Kemudian masa iddahnya itu adalah 3 kali suci. Jadi kalau hari ini kemudian haid, kemudian bersuci, haid lagi, bersuci lagi, kemudian haid lagi, bersuci lagi, baru setelah 3 kali bersuci itu masa iddahnya kemudian selesai. Bagi perempuan yang sudah lanjut usia atau sudah tidak haid lagi, itu masa iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian untuk bagi mereka yang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Bagi yang ditinggal mati oleh suami dalam keadaan tidak hamil, itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan bagi mereka yang dicerai sebelum diduhul, itu tidak ada masa iddah. Nah, selanjutnya yang juga menjadi haram buat dinikahi itu adalah wanita yang kafir non ahli kitab. Walaupun ini menjadi beda pendapat, ada yang menyamakan menjadi tidak boleh keseluruhannya, ada yang mengkhususkan khusus untuk wanita yang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu kemudian boleh dengan beberapa syarat tertentu. Kemudian yang selanjutnya, yang haram buat dinikahi tapi bukan mahram itu adalah wanita selain keempat istri. Mau menikah lagi, sebetulnya bisa saja menikah lagi, tinggal dicarikan dulu satu istrinya, kemudian bisa menikah lagi. Tapi kalau status dia sudah punya 4 istri, kemudian tanpa menceraikan yang salah satunya, maka haram hukumnya kemudian menikah dengan istri yang kelimanya. Kemudian yang juga tidak boleh haram untuk dinikah adalah wanita yang berstatus mula'anah atau yang dili'an. Nah, yang dilihat ini adalah yang kemudian ada terjadi saling laknat antara suami dengan istrinya. Suami menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya kemudian menolak dan segala macam, maka kemudian statusnya adalah mereka bercerai. Ketika bercerai maka tidak bisa kemudian menikah lagi. Terakhir, jamaah sekalian, ini adalah ada yang bukan mahram. Sebetulnya kalau bukan mahram, otomatis pasti tidak haram untuk menikah. Tetapi kadang suka ada pertanyaan-pertanyaan. Ini ada 3 kelompok yang sering menjadi pertanyaan. Yang pertama adalah menikah dengan sepupu. Ya, menikah dengan sepupu. Sepupu itu adalah berarti kapi adik kapi lancet begitu. Baik. Ya, Ustaz, udah mulai masuk lagi. Baik. Ini sepupu ya. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu beri mas kawin dan hamba sahaya yang kau miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan
Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu. Jadi anaknya emang, anaknya bibi itu adalah boleh untuk menikah dengan mereka karena mereka itu bukan mahram. Kemudian yang kedua adalah yang juga sering muncul pertanyaan adalah ipar-iparan, ya, menikah ipar-iparan. Suaminya punya saudara laki-laki, kemudian istrinya punya saudara perempuan, ini menikah, boleh tidak? Maka kuncinya adalah apakah mereka mahram atau bukan? Kalau bukan mahram, maka boleh menikah. Dan mereka ipar-iparan itu ternyata bukan mahram, sehingga logikanya maka boleh menikah. Yang terakhir adalah menikah dengan saudara tiri. Bolehkah menikah dengan saudara tiri? Ayah kita menikah, sebelum menikah dengan seorang perempuan, nah seorang perempuan Insya Allah. Baik Ustadz, kembali. Kayaknya sinyalnya Ustadz. Ya gimana Ustadz? Belum masuk suaranya? Silakan Ustaz, udah masuk Ustaz. baik. Nah, mulai Ustadz udah ada. Saudara tiri prinsipnya adalah pertanyaannya mahram atau bukan. Kalau dia bukan mahram, maka boleh menikah. Dan di dalam yang tadi itu, saudara tiri tidak termasuk ke dalam kategori yang mahram. Maka logikanya, maka boleh untuk menikah. Jamaah sekalian, mungkin itu saja. Ini mohon maaf banyak gangguan. Intinya kita harus sama-sama untuk memahami siapa mahram kita sehingga kita benar dalam bermuamalah, bersikap dengan orang yang ada di sekitar kita. Kalau misal itu adalah mahram kita sesuai dengan syariat, maka bersikaplah seperti dengan yang mahram. Tapi kalau itu bukan mahram kita, walaupun mungkin secara hubungan dekat, sering ke rumah dan segala macam, tetapi kalau bukan mahram kita, maka kita harus ada batasan dalam bermuamalah, laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku